Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to school, kembali dengan saya Wulandaseti Siamtuti. Di sini kita akan belajar mengenai biologi tentang apa? Yuk kita simak ya di sini mengenai pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Di sini hukum Mendel nggak asing lagi ya, ada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Di sini kita akan belajar mengenai hukum Mendel dan penyimpangan semu terhadap hukum Mendel itu sendiri. Yang pertama di sini ada hukum Mendel 1 dan 2. Hukum Mendel 1 dia melakukan persilangan monohibrid. Berarti 1 mono disebut 1. Kemudian untuk hukum Mendel yang kedua dia melakukan percobaan mengenai persilangan dihibrid. Jadi ada mono dan ada di, monohibrid dan dihibrid. Yang pertama hukum Mendel 1. Di sini Mendel melakukan persilangan mengenai tanaman kacang ercis yang berbiji bulat dengan tanaman kacang ercis berbiji keliput. Kemudian di sini ada bagian gambarnya, di sini ada penampang BB berarti dia berbiji bulat. Kemudian untuk B kecil berarti biji keriput. Jadi yang bersifat dominan itu adalah B besar. Jadi untuk B besar adalah dominan, kemudian untuk B kecil bersifat resesif. Kemudian di sini kita lihat bahwa B besar mengalami penurunan 1 ya. Di situ ada bagian F1. Di situ ada B besar dan B kecil. Kemudian akan disilangkan kembali melalui F1 dengan persilangan F1. B besar, B kecil, B besar, dan B kecil. Dan menghasilkan perbandingan genotip dan fenotipnya. Untuk genotip, F2 menghasilkan B besar berjumlah 1, kemudian B besar B kecil berjumlah 2, dan B kecil sendiri berjumlah 1. Untuk perbandingan fenotipnya, di sini berarti berbiji bulat ada 3 bagian, 3 buah, kemudian biji keriput ada 1, menandakan bahwa yang lebih dominan adalah yang depan, yang huruf bagian depan adalah yang huruf besar. Kemudian sama seperti dengan hukum Mendel yang pertama yang melakukan persilangan mengenai mutasi. Nah, mengenai persilangan yang disebut dengan ini, berwarna merah dan merah bilis berwarna putih. Langsung aja di bagian percobaannya, M besar dan M besar berwarna merah, kemudian M kecil berwarna putih. Di sini menandakan fenotip F1-nya ada M besar dan M kecil. Di sini ada hasil gametnya M besar dan M kecil. F2-nya menghasilkan M besarnya ada 1 buah, kemudian M besar M kecilnya ada 2 buah, dan M kecilnya ada 1 buah. Di sini kita lihat yang bagian dominan, M besar bagian depannya saja ada 3 bagian. Kemudian jika diperbandingkan genotipnya itu ada 1:2:1. Sama seperti dengan fenotip F2-nya, merah muda, dan putih. Jadi jumlah untuk merahnya ada 1, merah mudanya ada 2, kemudian warna putihnya ada 1. Kemudian di sini ada bagian hukum Mendel 2, percobaan menggunakan 2 sifat yang berbeda dari tanaman kacang ercis, yaitu bentuk dan warna biji kacang ercis tersebut. Kemudian Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis itu berbiji bulat kuning dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput hijau. Di sini lihat tabel pengamatan. Untuk bagian kacang ercis bulat kuning menunjukkan B besar dan K besar. B besar, K besar. Kemudian untuk berkeriput hijau, dia BB kecil, KK kecil. Di situ ada gamet, menghasilkan gamet B besar K besar, kemudian ada B besar K kecil, kemudian ada B kecil K besar, kemudian B kecil dan K kecil. Di situ menghasilkan fenotip dan genotip. Jadi di sini ada berbagai perbandingan yang ada di tabel. Yang lebih dominan adalah yang depannya
memiliki huruf kapital atau huruf besar. Nah, di situ terlihat ketika ada B kecil, K besar berarti yang lebih dominan yang K besar, resesifnya yang B kecil. Kemudian lanjut macam-macam perkawinan dalam hukum Mendel. Yang pertama ada perkawinan reseprok, yaitu perkawinan yang kebalikan yang semulanya. Jadi kebalikan dari ketika warnanya merah dia akan menjadi kebalikannya putih, atau hitam itu kebalikannya juga bisa putih. Kemudian untuk persilangan tersebut itu membuktikan induk jantan dan induk betina memiliki kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Jadi di sini kita melihat bagian pewarisan sifat pada manusia. Kemudian ada perkawinan backcross, yaitu perkawinan balik yang merartikan perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya yang persilangan itu memiliki tujuan mencari genotip induk. Nah, di sini ada contohnya sama seperti hukum Mendel 1. Kemudian untuk uji silang, di sini menyilangkan bagian-bagian gametnya. Jadi ketika hitam H besar, kemudian putih H kecil. Jadi di situ ketika kita silang hitam dan putih, tikus hitam tersebut homozigot. Jadi H besar H kecil hasilnya. Nah, di situ ada huruf kapital atau huruf besar yang di depan. Jadi yang lebih dominan adalah H besar. Kemudian untuk penyimpangan semu terhadap hukum Mendel, penyimpangannya adalah ada hipostasi, kemudian kriptomeri, polemeri, gen-gen, kemudian ada antivisme. Nah, di situ semua dasarnya masih sama dengan hukum Mendel yang sebelumnya. Penyimpangan semu itu terjadi akibat interaksi gen terhadap 5 macam yang disebutkan tadi. Kemudian epilasi, hipotesis itu sebuah sepasang gen yang menutupi ekspresi gen. Jadi ketika kita memiliki gen yang berhubungan mengenai sifat atau bagian tubuh manusia, itu akan ditutupi gen tersebut. Jadi ketika kita memiliki gen keturunan yang warna coklat, nah kita untuk menutupi itu semua, kita melihat dari sisi ayah dan ibu. Ketika ayah coklat, ibu putih, itu akan menutupi tidak pure dia coklat dominan atau putih dominan. Jadi mencampurkan antara warna tersebut. Jadi menutupi gen aslinya. Kemudian kriptomeri. Di sini ada peristiwa munculnya karakter tertentu apabila gen dominan bersama-sama dengan gen dominan lainnya. Nah, sini ada tabel, kita pelajari di sesi berikutnya. Kemudian polimeri itu merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif atau paling menambah, atau nanti dia bisa memiliki keturunan coklat, dia malah bisa lebih coklat atau dia bisa lebih terang gitu, lebih condong tidak memiliki warna aslinya. Kemudian untuk gen-gen komplementer itu bagian gen yang saling berinteraksi dan saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Kemudian contohnya pada warna bunga Laetrus adortus. Kemudian ada antavisme, itu berupa gen yang mengakibatkan hilangnya suatu sifat keturunan. Jadi kita memiliki sifat keturunan yang warnanya gennya sawo matang. Tapi ketika kita beranjaknya usia, sifat atau warna tersebut akan hilang atau akan merubah sendiri ketika kita umurnya lebih dewasa. Jadi contohnya ketika kita masih anak-anak, kita memiliki warna sawo matang, tapi kita setelah dewasa atau berumuran 17 ke atas, kita memiliki warna yang lebih cerah daripada warna kulit pada saat masa kecil. Ini bagian contohnya ketika bagian bunga itu warna merah dan warna putih menghasilkan hasil yang merah muda, dan generasinya F2-nya memiliki bunga warna merah, kemudian warna pink, dan
warna putih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam lestari, salam konservasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.